Hai, saya Andreas Bordes dan pada kesempatan kali ini saya mau memutarkan satu video tentang bagaimana agar kita bisa memiliki ritual pagi yang membantu kita untuk jadi produktif sepanjang hari. Dan sesi sharing kali ini adalah saya ambil dari video course saya yaitu Meaningful Productivity ya. Jadi ini saya spesial dari video course saya convert jadi MP3 untuk bisa didengarkan di podcast. Jadi setelah ini Anda akan mendengarkan salah satu video dari online course saya Meaningful Productivity yang membahas tentang ritual pagi yang membuat kita bisa menjadi produktif. Selamat mendengarkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengintegrasikan dua hal tadi, yaitu persiapan fisik dan persiapan mental, dengan cara melakukan morning ritual atau ritual pagi. Jadi ritual pagi ini sangat penting sekali. Bagaimana kita memulai hari, itu akan berdampak pada keseluruhan hari kita. Mungkin Anda pernah merasakan ketika Anda memulai hari dengan bad mood, dengan bete, seperti itu, rasanya seharian full, rasanya tidak menyenangkan. Namun ada kalanya ketika Anda bangun pagi dengan penuh semangat, mungkin karena Anda menantikan hasilnya seharian full rasanya sangat menyenangkan sekali. Mungkin seperti ketika Anda bangun pagi dan Anda menyadari bahwa itu adalah hari ulang tahun Anda. Begitulah rasanya seharian full happy karena bagaimana kita memulai hari akan berdampak pada bagaimana kita menjalani hari. Dan setiap orang-orang sukses, mereka memiliki Oprah Winfrey, semua mempunyai ritual pagi. Dan sekarang saya ingin men-sharingkan ritual pagi yang saya pelajari dari satu buku yang sangat luar biasa sekali. Judulnya The Miracle Morning, karangan Hal Elrod. Jadi buku ini menjelaskan tentang 6 langkah untuk memulai hari dengan sangat luar biasa sekali. Untuk memancing berbagai keajaiban dalam hidup ini. Oke, langsung saja. Jadi 6 langkah ini disingkat SAVERS. SAVERS. Itu adalah singkatan dari 6 langkah ini. Nah, yang pertama adalah S, yaitu singkatan dari silence. Jadi, banyak orang sekarang ketika bangun pagi langsung cek handphone, langsung cek email, Facebook, SMS, atau WhatsApp, atau apapun itu, segala macam yang ada di handphonenya. Dan itu cenderung merusak ketenangan pagi kita. Maka dari itu, disarankan ketika bangun pagi, kita bisa melakukan satu yang namanya silence. Kita menenangkan diri, kita meditasi, fokus pada pernafasan, sehingga kita jadi jauh lebih tenang, jadi jauh lebih kalem. Anda juga bisa melakukan dengan cara berdoa, dengan bersyukur kepada Tuhan, apa yang sudah Anda dapatkan selama ini. Jadi Anda memberikan waktu pada diri sendiri untuk silence. Lalu yang kedua adalah A, yaitu singkatan dari afirmasi, daripada kita dikontrol oleh informasi yang masuk ke diri kita, ucapan-ucapan orang lain kepada diri kita, lebih baik kita secara proaktif memberikan afirmasi pada diri sendiri. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan, wah kamu emang nggak bisa seperti itu, kenapa nggak kita menanamkan diri bahwa kita orang yang mampu. Misalnya saya bisa sukses, saya bisa kaya, saya mampu kaya, misalnya seperti itu. Anda bisa memberikan afirmasi pada diri sendiri yang mendukung diri Anda untuk mencapai tujuan Anda. Dan yang paling penting adalah memberdayakan diri Anda. Misalnya, guru saya juga punya afirmasi. Pak Tung Desemwaringin memiliki afirmasi atau istilahnya incantation. Tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari, tambah kaya. Tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Kata-kata tersebut diulang berkali-kali hingga menjadi identitas dalam dirinya. Anda juga bisa membuat identitas diri Anda sendiri. Anda bisa menentukan sikap-sikap apa yang ingin Anda miliki. Identitas apa yang ingin Anda miliki. Saya adalah orang yang tangguh dan mampu. Jadi silakan desain sesuai yang Anda inginkan, yang mendorong Anda, yang mendukung Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda. Lalu yang selanjutnya adalah V, yaitu visualisasi. Jadi setelah kita melakukan afirmasi, kita juga bisa melakukan visualisasi. Karena apapun yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi visualisasi kita, kalau kita memikirkan kegagalan, kita cenderung tidak mengambil tindakan karena takut. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, kesuksesan, kita cenderung jauh lebih percaya diri dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi pastikan Anda selain memasukkan kata-kata yang positif ke diri Anda juga putar film yang positif dalam pikiran Anda. Anda bisa membayangkan hal-hal yang
Anda harapkan terjadi pada hari itu. Misalnya Anda berangkat bekerja, Anda bertemu dengan orang lain, Anda memberikan senyuman, Anda memberikan tos, Anda bisa berfokus dalam bekerja, menyelesaikan tugas-tugas Anda dari lebih awal. Nah, Anda bisa melakukan visualisasi yang harapkan pada hari itu terjadi. Teknik ini juga biasa dilakukan oleh para atlet sebelum mereka bertanding. LeBron James, bahkan Kobe Bryant, karena saya referensinya pemain basket, jadi saya tahu beberapa pemain basket melakukan visualisasi. Dan di YouTube pun juga ada video tentang kekuatan visualisasi dari seorang atlet. Visualisasi dari seorang atlet. Beberapa kali dia mencoba melakukan sebuah gerakan, gagal. Mencoba melakukan sebuah gerakan, gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Sampai akhirnya pelatihnya memberhentikan sejenak apa yang dilakukan dan meminta atlet tersebut untuk diam, pejamkan mata. Setelah dia melakukan visualisasi, visualisasi tersebut mempengaruhi kondisi tubuhnya, dan ketika dicoba lagi, dan bang, dia pun berhasil melakukan sebuah gerakan yang sulit tadi. Nah, itu dia tadi manfaat dari visualisasi yang sangat besar sekali, yang jika kita manfaatkan dengan maksimal, bisa membuat hidup kita jadi jauh lebih dahsyat. Oke, selanjutnya adalah E, yaitu singkatan dari exercise atau olahraga. Jadi setelah kita tidur selama kurang lebih 6 jam dari malam hingga pagi, kan kita tidak bergerak tuh, cenderung diem. Kecuali kalau Anda ngigo ya, Anda tidur sambil olahraga gitu ya, seger juga. Kebanyakan orang ketika tidur mereka diem dan hasilnya ototnya akan cenderung menjadi kaku. Padahal tubuh manusia itu didesain untuk bergerak. Jadi kalau misalnya Anda diam selama 24 jam, tidak mengapa-ngapain, Anda diam aja, gerakan tubuhnya sama terus gitu aja. Yang akan terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah dan akhirnya akan meninggal. Jadi kalau kita diam, karena tubuh kita didesain untuk bergerak. Idealnya ketika Anda bangun pagi, Anda bisa melakukan stretching untuk melanturkan otot-otot Anda jadi jauh lebih fleksibel, dan juga Anda bisa melakukan olahraga kecil untuk memompa darah ke seluruh tubuh Anda, dan itu membuat Anda jadi jauh lebih segar. Anda bisa olahraga kecil kayak misalnya jalan-jalan keliling komplek, jogging, atau kalau misalnya Anda, waduh saya nggak ada waktu nih buat keliling-keliling misalnya, jalan-jalan atau lari keliling komplek, Anda juga bisa melakukan lompat tali, lompat tanpa menggunakan tali juga tidak apa-apa. Anda bisa melakukan jumping jack dimanapun. Anda bangun tidur dengan space yang kecil, Anda pun bisa melakukan jumping jack. Dan Anda bisa pump up diri Anda seperti itu dan jadi jauh lebih fresh, jadi jauh lebih segar. Dan ketika kita olahraga, itu akan memunculkan hormon kebahagiaan atau hormon endorfin yang akan membuat kita feel good, lebih segar, dan memiliki emosi yang jauh lebih positif dan siap untuk menjadi produktif. Lalu kalau misalnya Anda malas untuk berolahraga, Anda harus bisa membuat olahraga tadi menjadi menyenangkan, sehingga Anda mau untuk melakukan. Misalnya contoh, Anda bisa menggabungkan dengan hobi Anda. Misalnya Anda suka hobi basket, Anda bisa melakukan sambil dribble bola atau shooting bola basket. Kalau Anda suka mendengarkan musik, rock misalnya, Anda bisa lari sambil dengerin musik. Atau kalau Anda suka belajar dari audio ini misalnya. Atau misalnya Anda menyukai podcast, mendengarkan podcast, rekaman seperti itu, Anda juga bisa berlari sambil mendengarkan audio yang Anda inginkan. Jadi, pastikan olahraga tadi menyenangkan dan Anda menikmati ketika menjalaninya. Nah, itu dia tadi exercise. Selanjutnya adalah R, yaitu singkatan dari reading atau membaca. Ada pepatah mengatakan bahwa every leader is a reader. Jadi setiap pemimpin adalah pembaca. Dan itu benar. Setiap seorang pemimpin yang saya datengin, entah dia memiliki sebuah besar, mereka pasti mempunyai perpustakaan di rumahnya. Mereka memiliki koleksi buku yang mereka baca, ataupun mereka juga memiliki Kindle, di mana di Kindle tersebut berisi ribuan buku yang mereka baca. Jadi penting sekali untuk membaca, untuk mensupport diri Anda untuk sukses, untuk terus bertumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan Anda yang inspiratif untuk diri Anda, atau Anda juga bisa membaca buku-buku yang sesuai dengan tantangan yang sedang Anda hadapi saat ini. Misalnya Anda ingin meningkatkan diri di marketing, Anda bisa baca buku marketing. Meningkatkan diri di leadership, Anda bisa baca buku leadership. Jadi Anda bisa baca yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu membuat diri Anda untuk jadi jauh lebih semangat. Tapi yang paling penting adalah hal tersebut harus dijadikan kebiasaan. Setiap pagi baca minimal ya 10 menit sampai 30 menit. Anda bisa baca, memberikan makanan positif ke pikiran Anda. Jadi yang diberikan makanan nggak cuma badan saja, tapi juga pikiran Anda berikan asupan positif dan bergizi dari buku yang Anda baca.
Terakhir, S adalah singkatan dari scribbling. Scribbling di sini maksudnya adalah menulis. Jadi Anda bisa melakukan journaling atau menulis jurnal tentang apapun itu. Anda bisa menulis jurnal tentang perjalanan Anda saat ini untuk mencapai tujuan Anda, untuk mencapai goal Anda, pelajaran apa yang Anda terima, mencapai goal Anda, pelajaran apa yang Anda terima, apa yang Anda syukuri, ide-ide apa yang muncul dalam diri Anda untuk mencapai tujuan Anda. Anda bisa menuliskan semua di buku Anda, di buku jurnal Anda. Anda tulis apa yang Anda syukuri. Sehingga ide-ide Anda, pelajaran-pelajaran Anda itu abadi. Anda tulis, Anda bisa baca lagi. Ketika nanti pun Anda sudah dewasa, lalu Anda bisa buka jurnal itu dan melihat apa yang Anda telah lewati. Bisa juga Anda berikan kepada cucu Anda mungkin, agar mereka tahu apa yang kakeknya lakukan. Nah, itu dia tadi bagaimana caranya kita membuat morning ritual atau ritual pagi yang membuat diri kita untuk menjadi pribadi yang produktif dalam satu hari full tadi. Singkatannya masih ingat? Savers, S dari kata silence, yaitu ketika bangun pagi kita nggak langsung ngecek handphone, tapi kita membuat ketenangan dalam diri dulu, kita do nothing, kita bisa meditasi, berdoa, dan lain-lainnya, membuat diri kita jadi jauh lebih tenang dulu. Lalu selanjutnya kita bisa affirmation, kita memberikan afirmasi pada diri kita, sikap-sikap yang mau kita miliki, kata-kata yang membuat kita menjadi jauh lebih optimis, kita katakan pada diri kita sendiri, sehingga kita memiliki emosi yang positif. Lalu selanjutnya V, yaitu dari visualisasi, kita melakukan visualisasi apa yang ingin terjadi di satu hari itu. Kita membayangkan diri kita sangat produktif, kita juga bisa membayangkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita bisa melakukan visualisasi, berikan waktu untuk visualisasi untuk membayangkan. Selanjutnya E dari kata exercise. Setelah kita tidur berjam-jam kita tidak bergerak sama sekali, nah itu saatnya kita mulai exercise, mulai stand, mulai bergerak, mulai melompat-lompat. Itu membuat fisik Anda jadi jauh lebih siap untuk menjadi pribadi yang produktif. Lalu R, reading, kita memberikan asupan makanan untuk otak kita. Kalau nutrisi untuk tubuh kita makan, tapi kalau untuk otak yaitu dengan cara membaca. Jadi Anda baca buku-buku yang inspiratif, Anda baca buku-buku yang motivational, atau Anda juga bisa membaca buku yang ilmunya saat ini Anda butuhkan untuk menghadapi tantangan dalam hidup atau goal yang ingin Anda capai. Anda baca itu sehingga Anda memulai pagi hari dengan inspiratif. Jadi kita menulis apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, sehingga kita jadi jauh lebih tenang. Kita tidak membawa beban tadi dalam pikiran kita, dalam hati kita, tapi kita tuliskan. Tuliskan isi hati Anda, bisa juga kejadian-kejadian yang telah Anda lewati, dan pelajaran-pelajaran yang Anda dapat dari kejadian-kejadian tersebut. Dan ini membuat Anda jadi jauh lebih bersyukur bahwa hidup ini, apapun kejadiannya, positif maupun negatif, selalu ada hal positif yang bisa kita ambil. Nah, sekarang giliran Anda, silakan Anda menentukan morning ritual Anda, silakan Anda mendesain ritual pagi Anda yang mempersiapkan diri Anda untuk jadi jauh lebih produktif. Oke, itu dia tadi tentang bagaimana cara kita bisa membuat ritual pagi yang membuat kita jadi jauh lebih produktif. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang mau belajar lebih lanjut tentang productivity, tidak hanya sekedar produktif tapi juga bermakna, saya sudah membuat video course saya yaitu Meaningful Productivity, dan saat ini masih belum launch, oke? Dan nanti akan saya segera launch dalam waktu yang terbatas juga, dalam waktu dekat. Jadi rencana saya hanya membuka selama 3 hari saja untuk batch kedua ini. Anda bisa join, dan jika Anda tidak mau ketinggalan informasi ketika setelah launch, Anda bisa join dalam waiting list-nya. Silahkan klik di deskripsi ya, saya sudah menyertakan link-nya. Silahkan teman-teman yang mau join waiting list ataupun mau tahu apa sih isi dari Meaningful Productivity itu, teman-teman bisa silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, mungkin itu dulu pada hari ini. Dan juga jangan lupa kita juga bisa connect di Instagram ya. Silakan follow di @andreaspurdes. Oke? Saya Andreas Purdes, semoga bermanfaat.